Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nisa Yukadedila Amelia, NIM 2114301026, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Tingkat 1 Reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pembelahan sel dan genetika. Yang pertama, pembelahan sel pada prokariotik, yang kedua pembelahan sel pada eukariotik, yang ketiga siklus sel, yang keempat bagian tipe pembelahan sel, yang kelima yaitu pengertian dan dasar-dasar pewarisan medel atau genetika. Pertama, mari kita bahas mengenai pembelahan sel pada prokariotik. Pada sel prokariotik, materi genetik tersebar di dalam suatu badan serupa inti yang tidak dikelilingi oleh membran. Mikroorganisme yang prokariotik, misalnya bakteri dan alga hijau biru. Ciri-ciri sel prokariotik adalah bahan genetik atau DNA tidak terstruktur dalam bentuk nukleus. DNA terdapat pada nukleoid yang tidak terselubungi oleh membran. Secara umum, sel prokariotik memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Yang kedua, pembelahan sel pada eukariotik. Pada sel-sel eukariotik, hal pembagian material genetik secara persis sama adalah lebih kompleks. Sebuah sel eukariotik mengandung kira-kira 1000 kali lebih banyak DNA dibanding sebuah sel prokariotik. Pada sel eukariotik memiliki inti sel yang sangat kompleks dengan terselubung inti yang terdiri dari 2 membran. Sel-sel pada tubuh hewan dan tumbuhan termasuk dalam golongan sel eukariotik. Mikroorganisme yang eukariotik, mikroorganisme yang eukariotik misalnya protozoa, protista, dan semua jamur. Yang ketiga yaitu siklus sel. Apa sih siklus sel tersebut? Siklus sel adalah sel-sel yang mengalami pembelahan melalui serangkaian proses yang terjadi berulang-ulang kali dalam pertumbuhan dan pembelahan, yang dikenal sebagai siklus sel. Siklus sel terdiri atas 5 fase utama, yaitu G1, S, G2, mitosis, dan sitokinesis. Pada eukariotik atau serbernukleus, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel mitosis atau meiosis. Pada dasarnya, siklus sel terdapat 2 fase utama, yaitu fase S atau DNA sintesis dan fase M, yaitu mitosis. M fase atau mitosis merupakan inti dari siklus sel. Dan secara morfologi terjadi perubahan yang jelas, teramati berupa kromosom yang tertarik ke kutub, sitogenesis, dan akhirnya sel terbagi menjadi 2, atau waktu cepat 1 jam dalam satu siklus 24 jam. Bagian tipe pembelahan sel. 1. Amitosis. Amitosis adalah pembelahan inti secara langsung, diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Proses pembelahan sel pada sel prokariotik berbeda dengan pembelahan sel pada eukariotik. Yang kedua yaitu mitosis. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel ke 2 sel identik dengan dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Selama pembelahan mitosis yang berlangsung pada sel hewan dan sel tumbuhan, hasil mitosis meliputi yaitu A. Satu sel induk yang diploid atau 2N menjadi 2 sel anakan yang masing-masing diploid. B. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya.
Yang ketiga, meiosis. Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi, pada reproduksi seksual atau pada jaringan nuftah. Pada meiosis terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Selanjutnya yaitu penyebab diferensiasi. Semua sel yang pernah mengalami diferensiasi asal masih hidup bersifat totipotens. Artinya, bila lingkungan sesuai dapat tumbuh membentuk individu baru, khusus dalam kaitannya dengan diferensiasi sel pada hewan atau manusia, sehingga zigot terbentuk akan berkembang menjadi morula dan kemudian berkembang lagi menjadi blastula. Lalu blastula berkembang menjadi gastrula. Pada tahap gastrula akan terbentuk 3 lapisan baru, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Ektodrem akan didiferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat indera. Mesodrem akan didiferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekresi. Berikutnya kita akan membahas mengenai materi genetika. Pengertian genetika. Genetika disebut juga ilmu keturunan. Genetika berasal dari kata genos, artinya suku bangsa-bangsa atau asal-usul. Secara etimologi, kata genetika berasal dari kata genos dalam bahasa Latin yang berarti asal mula kejadian. Genetika adalah ilmu yang berhubungan dengan studi dan pemahaman tentang faktor keturunan, evolusi, perkembangan, ekologi, biologi, molekuler, dan ilmu forensik. Seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel merupakan orang yang pertama kali melakukan penelitian mengenai penurunan sifat. Oleh karena itu, ia dinobatkan sebagai Bapak Genetika. Persilangan dua individu. Dalam persilangan dua individu yang memiliki sifat beda disebut dengan hibrid. Terdapat beberapa macam hibrid di antaranya. 1. Monohibrid. Suatu hibrid dengan satu sifat beda. Dihibrid, suatu hibrid dengan dua sifat beda. Trihibrid, suatu hibrid dengan 3 sifat beda. Untuk individu dengan pasangan gen yang sama disebut dengan homozigot. Sedangkan untuk individu dengan pasangan gen berbeda disebut dengan heterozigot. Hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal dengan pemisah gen yang sealel. Sifat dominan yang tidak muncul secara penuh disebut dengan sifat intermediate. Hukum Mendel 1 menyatakan pembentukan gamet, sel kelamin, kedua gen induk atau paren yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Contoh dari hukum Mendel 1 adalah persilangan monohibrid dengan dominan. Yang kedua yaitu hukum Mendel 2. Hukum 2 Mendel dikenal dengan hukum pengelompokan gen secara bebas. Perkawinan resiprokal merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genetik yang sama. Perkawinan balik atau backcross ialah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Uji silang ialah perkawinan antara individu F1 atau hibrid dengan individu yang homozigot resesif. Alel ialah gen-gen yang terletak pada lokus.
sama dalam kromosom homolog. Ada 3 konsep dasar hukum Mendel II, yaitu konsep back cross dan test cross. F1 salah satu induk, X adalah homozigot resesif. Penyimpangan semu hukum Mendel. 1. Epistasis dan hipostasis merupakan salah satu bentuk interaksi gen. Yang kedua yaitu kriptometri, yaitu peristiwa gen dominan seolah-olah tersembunyi. 3. Atavisme merupakan munculnya sifat baru pada F1 dan F2. Yang keempat yaitu polimeri. Polimeri yaitu pembastaran homozigot. Yang kelima yaitu gen komplementer, yaitu gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Selanjutnya yaitu gangguan genetika. Gangguan yang ada pada genetika disebabkan oleh perubahan atau mutasi DNA yang dapat diturunkan karena mutasi terjadi di sel ovum atau sel sperma. Secara umum, gangguan ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu gangguan multifaktorial, gangguan gen tunggal, abnormalitas kromosom. Yang pertama yaitu gangguan multifaktorial. Seiring dengan pemahaman mengenai genetika dan gangguan terkait genetik, makin disadari bahwa banyak penyakit pada manusia disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor lingkungan dan sejumlah gen. Resiko terjadinya penyakit multifaktorial ini sulit diprediksi dibandingkan gangguan gen tunggal. 2. Gangguan gen tunggal. Gangguan genetik yang dapat dengan mudah dilacak dari generasi ke generasi. Biasanya adalah gangguan gen tunggal, yaitu hanya satu gen yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom menyebabkan banyak penyakit genetik dan meliputi perubahan jumlah kromosom dan struktur kromosom tersebut. Perubahan jumlah kromosom disebabkan oleh kromosom yang tidak terpisah dengan benar pada saat meiosis atau mitosis. Misalnya, sindrom Down, sindrom fragil, Korea Huntington,